warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Miss Mumut pada pembelajaran tematik tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan aturan bermain di rumah. 2. Siswa mampu menari menirukan gerak tumbuhan. 3. Siswa mampu mengucapkan permintaan maaf. 4. Siswa mampu melompat balok. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo simaklah cerita berikut. Dedi senang bermain bersama dengan adiknya. Selain dengan adiknya, Dedi juga sering mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah. Dedi dan adiknya bermain dengan tertib. Selesai bermain, Dedi harus merapikan kembali mainannya. Menyebutkan aturan bermain di rumah. Kita sudah belajar tentang arti aturan. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Berikut adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Seperti mainan harus dirapikan kembali, bermain dengan rukun. Selanjutnya, tidak lupa untuk belajar. Mematuhi aturan dalam permainan. Kita tentu sering bermain bersama teman. Dalam setiap permainan tentu ada aturan. Misalnya, ketika kita bermain lompat tali, kita tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Bagi yang menyentuh tali, maka pelompat dinyatakan kalah. Hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan disebut aturan. Ayo sebutkan aturan lain yang terdapat pada permainan lompat tali. Menjelaskan aturan dalam permainan. Kita sudah mengetahui pentingnya mematuhi aturan. Saat bermain, aturan permainan perlu dibuat. Dengan aturan ini, permainan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ayo perhatikan contoh aturan dalam permainan tentang bilangan berikut. Aturan bermain. Pertama, setiap pemegang bola menyebutkan satu bilangan antara 21 sampai 40. Aturan kedua, bola dilempar kepada peserta lainnya. Aturan yang ketiga, penerima bola harus bisa menyebutkan bilangan sebelum atau sesudah bilangan yang disebut pelempar bola. Aturan bermain tersebut berlaku untuk semua pemain. Nah, coba kamu peragakan permainan yang ada pada gambar. Apa yang kamu rasakan jika aturan sudah dibuat saat bermain? Mengenal ungkapan permintaan maaf. Kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf. Meminta maaf
harus dilakukan dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Ucapkanlah permintaan maaf dengan jujur. Berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Jika melakukan kesalahan, kamu harus segera meminta maaf. Misalnya, saat kamu tidak sengaja membuat teman terjatuh, atau tidak sengaja merusak mainan milik temanmu. Jika kamu segera meminta maaf, temanmu merasa telah dihargai. Dengan demikian, kerukunan tetap terjaga. Perhatikan contoh percakapan berisi permintaan maaf kepada teman berikut. Maafkan saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Contoh yang kedua, maafkan ya, aku tidak sengaja menabrakmu. Coba kamu peragakan ungkapan permintaan maaf pada gambar tersebut. Setelah itu, coba kamu sebutkan ungkapan permintaan maaf yang pernah kamu lakukan. Menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Di sekitar kita banyak tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai. Dahan dan ranting bergoyang-goyang. Gerak tumbuhan dapat kita tiru. Tiruan gerak ini bisa menjadi gerak tarian yang indah. Saat meniru gerakan tumbuhan, kaki diam di tempat. Hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Ayo, kita berlatih menirukan gerak tumbuhan seperti gambar berikut. Pertama, gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Kedua, gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Gerakan selanjutnya, gerakan daun berayun. Kemudian, gerakan pohon tertiup angin. Menirukan gerak tumbuhan. Gerakan tumbuhan yang tertiup angin dapat ditiru menjadi tarian yang indah. Sebelumnya, kalian sudah pernah memperagakan gerakan tersebut. Gerakan tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerakan tari. Ayo, kita simak lebih lanjut. Perhatikan contoh gerak tumbuhan berikut. Gerak tari meniru gerakan tumbuhan air lebih lambat. Kemudian gerakan kedua, badan dan tangan meliuk-liuk dengan lembut. Melompat dapat melatih ketangkasan. Ayo bermain lompat balok. Berlarilah perlahan menuju balok. Jika sudah dekat dengan balok, segera letakkan tanganmu di atas balok. Melompatlah dari atas balok ke matras. Melompatlah sejauh mungkin. Kemudian tekuklah ketika mendarat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih anak hebat dan cerdas telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat. Tugas hari ini yaitu di buku tematik 1E halaman 32. Tugas yang pertama, berilah tanda checklist pada sikap sesuai aturan belajar di rumah. 2. Berilah tanda checklist pada pengalaman menyenangkan bersama teman.
3. Lengkapilah percakapan berikut. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.